Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubaraka wa ja'ala ta'atana lillahi fihi taqarruban wa qurba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah bahagiakan kita dengan ibadah. Allah bahagiakan kita dengan ketaatan, dengan amal soleh. Mudah-mudahan senantiasa dan selalu kita dibahagiakan oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan, sehingga kita layak mendapatkan kebaikan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia yang paling berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah amat sangat berbahagia melihat umatnya senantiasa berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Malam hari ini, malam 21, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan da'bul anbiya was salihin, bahkan kebiasaan sunnah para nabi, para anbiya, sunnah para mursalin, termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wahiya al-i'tikaf. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta yatawaffahu Allah. Karena Rasulullah selalu tidak pernah tidak, melainkan melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan i'tikaf adalah da'bul anbiya was salihin. Surat Al-Baqarah 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Allah mensejajarkan aktivitas i'tikaf dengan tawaf. Bahkan Allah perintahkan dengan bahasa wa ahidna, dan kami perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam untuk mensucikan rumah Allah, untuk mempersiapkan segala-galanya, menyambut mereka yang datang di Baitullah, baik menjalankan ibadah tawaf maupun menjalankan ibadah i'tikaf. Subhanallah. Kenapa i'tikaf ini menjadi program unggulan para nabi, menjadi sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah tradisi para as-solihin min ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-i'tikafu, kata para ulama, adalah sa'atul munajat, sa'atul tadarru', sa'atul taubah, sa'atul mujahadah. Saat-saat kita melakukan mujahadah, saat-saat manusia melakukan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, saat-saat melakukan munajat. Yakinlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak pernah tidak, kecuali dosa manusia lebih besar dari kebaikannya. Kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sangat luar biasa. Kalau kita gali, kenapa kemudian selalu Rasulullah menyebutkan dosa itu banyak, tidak pernah sedikit. Contohnya, kullu bani adama khata'. Setiap anak Adam itu khata', bukan khati. Kalau khati, salahnya dikit atau kadang-kadang saja, jarang melakukan kesalahan. Tapi kalau khata', dikit-dikit salah, itu bedanya. Khata' banyak salahnya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak salahnya adalah mereka yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf sa'atut tadarru', sa'atut taubah.
Bahkan dalam hadis Imam Ahmad rahimallahu ta'ala, sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Lau ataitani biqrabil ardi khataya la ataituhu biqrabil ardi maghfirah." Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, kalau hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa sejagat raya dosa, bayangkan Allah gambarkan dosa sejagat raya, aku akan datang kepadanya dengan sejagat raya ampunan. Lau balagha dzunubi ibadi ananas sama, kalau dosa-dosa hambaku menjulang setinggi langit. Berapa kilometer tingginya langit? Tinggi. Allah akan datang dengan ampunan setinggi langit juga. Subhanallah. Karenanya ternyata yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat malam-malam terakhir adalah doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, hadis Muslim. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, ampuni hamba. Kenapa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulazamah dengan doa ini saat beliau di 10 hari terakhir? Berarti saat beliau melakukan i'tikaf, karena i'tikaf Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah di sepanjang 10 hari yang terakhir. Bahkan i'tikafnya wa ya'takifu min ba'dihi azwajuhu dalam hadis muttafaqun alaih, sampai kemudian i'tikaf ini terus dilanjutkan oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, secara jujur mereka mengatakan, ini jujurnya para ulama, wallahu a'lam dengan kita, selalu dosa kita lebih banyak dari rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita, lebih banyak dari penghasilan kita. Bapak Ibu, penghasilannya 1 bulan berapa? 100 juta misalnya. Dosanya kadang lebih banyak dari 100 juta kalau kita mau jujur menghitungnya. Bahkan dosa kita selalu lebih banyak dari kebaikan kita, dan dosa-dosa kita selalu lebih banyak dari usia yang sudah kita jalani. Kita sudah menjalankan kehidupan ini, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Apakah yakin dosanya lebih sedikit dari usia yang Allah anugerahkan dan ia menjalankan kehidupannya? Para ulama dengan jujur mengatakan usia mereka lebih banyak dosanya dibandingkan dengan ia menjalankan kehidupan ini sesuai dengan usia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah i'tikaf, sa'atul munajat, sa'atut tadarru. Karenanya secara filosofis, amaliyah iktikaf ini tidak hanya hadir sesungguhnya di bulan Ramadan secara filosofis. Kalau secara fikihnya memang anjuran, dan itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tetapi secara filosofis sesungguhnya kita harus banyak iktikaf, karena terlalu banyak dosa-dosa kita, baik secara pribadi, secara keluarga, apalagi kalau kita hitung dengan dosa secara bangsa. Itulah layaknya iktikaf harus dilakukan secara kolektif. Kita tadarru di hadapan Allah, kita bermunajat di hadapan Allah, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena betapa dan suka sekali kita melakukan kesalahan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, esensi dari i'tikaf adalah at-taqarrub ilallah, berdiam diri di masjid dengan serangkaian aktivitas-aktivitas ibadah dalam rangka taqarrub ilallah. Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Istimewa ayat ini, menurut para ulama tafsir, ayat ini tidak bicara puasa sedikit pun. Tapi ayat ini berada di rangkaian ayat-ayat puasa, padahal tidak bicara puasa. 184, 183, 184, 185, 187 Al-Baqarah bicara tentang puasa. Ayat ini tidak bicara tentang puasa, tapi Allah menyebutkan inni qarib. Karenanya i'tikaf adalah media untuk taqarrub ilallah, karena Allah di bulan Ramadan amat sangat dekat, lebih dekat dengan hambanya. Wallahu aqrabu ila ibadihi fi Ramadan. Allah lebih dekat dengan kita di bulan Ramadan, terutama di malam-malam fi thuluthil akhir, terutama di malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Saat itulah Allahu aqrabu ilaina wa nahnu aqrabu ila Allah Subhanahu wa taala.
Karenanya sampai para ulama ada yang menyimpulkan, mohon maaf, agak sedikit ekstrim, jika seseorang meninggal dunia di bulan Ramadan pasti jauh lebih baik daripada dia meninggal di bulan-bulan yang lain, apalagi di 10 malam yang terakhir. Karena dosanya banyak yang sudah diampuni oleh Allah, prestasi amalnya sedang meningkat, sekian banyak kebaikan ia mampu hadirkan. Kalau ia meninggal di saat-saat yang mulia tersebut, pasti jauh lebih mulia daripada dia meninggal di bulan-bulan yang lain. Silakan Bapak Ibu yang mau meninggal di waktu itikaf ya, mumpung masih ada 9 hari. Subhanallah. Dan yang terakhir Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah, itikaf ini adalah bagian kecil dari kehidupan kita. Tapi maaf, meskipun waktu itikaf sangat terbatas 10 malam, tapi punya pengaruh yang sangat besar untuk kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Ramadan diharapkan meskipun waktunya hanya 1 bulan, tapi ia mempengaruhi hidup kita 11 bulan berikutnya. Itikaf yang berlangsung hanya beberapa malam, yang berlangsung hanya beberapa waktu, sesungguhnya tidak hanya itu esensi dari itikaf. Itikaf ingin mempengaruhi kehidupan manusia pasca Ramadan. Beda. Mereka yang pernah melakukan iktikaf, mereka yang pernah melakukan mujahadah, bersungguh-sungguh, bahkan kalau bisa kita katakan memaksakan diri dengan taklilun naum, dengan menyedikitkan tidur, dengan taklilut ta'am, dengan menyedikitkan makanan, karena usaha dan upayanya adalah mujahadah, memaksakan diri untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak berarti kalau iktikaf tidak boleh tidur. Ya. Wah, Ustaz, ini itikaf kan kita mujahadah, memaksakan sampai tidak tidur. Boleh, asal tidurnya untuk itikaf. Bukan yang banyak itu adalah itikaf untuk tidur. Kalau tidurnya untuk itikaf, berarti kan ya Allah, hamba ingin berehat sejenak karena hamba ingin malamnya bangun, hamba ingin menjalankan ibadah, izinkan hamba berehat sejenak. Itu tidur untuk itikaf. Tapi yang banyak itikaf untuk tidur, dari mulai masuk masjid, sholat tarawih tidur, bangun sahur tidur lagi, sholat subuh tidur lagi, sampai dibangunkan sholat zuhur tidur. Itu berarti tidur untuk itikaf untuk tidur. Dan ternyata lebih pulas tidurnya itu kalau itikaf. Masya Allah. Inilah jemaah sekalian saat-saat yang dinanti, karena inilah sesungguhnya kesempatan yang Allah berikan, apalagi satu anugerah yang tiada terhingga saat malam-malam terakhir, 10 malam terakhir, karena Allah akan turunkan Lailatul Qadri. Dan tidak ada media yang efektif, media yang lebih menentramkan hati kita, media yang lebih mendekatkan kita dengan Allah kecuali iktikaf, agar kemudian seluruh catatan amal kita, kalau kemudian kita lakukan dalam media iktikaf, apapun itu, selama itu dalam rangka ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa istima' ilal muhadarah, mendengarkan kajian, bisa baca kutub-kutub Islamiyah, bisa kemudian tilawatul Quran, bisa qiyamul lail, bisa al-adhkar, bisa yang lainnya. Seluruhnya adalah dalam rangka kita mencari apa yang Rasulullah perintahkan kita untuk mencari. Taharraw, carilah, kejarlah, burulah Lailatul Qadri. Dan itulah tradisi para nabi, tradisi para solihin. Alhamdulillah kita dibahagiakan oleh Allah, karena Rasulullah amat sangat berbahagia dengan umatnya yang masih mau melaksanakan, mengamalkan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita mengamalkan sunnah, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dihadirkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan iktikaf kita, ibadah kita, munajat kita, tadarruk kita, pertobatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang bisa kita fahami dari beberapa ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza, al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.